Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di studio SMK Miftahul Ulum TV, tempat belajar, mendengar, dan berkolaborasi. Perkenalkan, nama saya Ati Sofiana. Di setiap episode kita akan mengobrol bareng sosok-sosok inspiratif dari berbagai latar belakang yang punya kisah perjuangan dan semangat luar biasa. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah duduk bersama saya di studio. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang juga seorang pejuang ekonomi keluarga. Beliau memulai usaha jualan baju secara keliling menyusuri kampung-kampung. Dan sekarang beliau sudah punya toko sendiri di Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Yuk kita sambut bersama. Bisa perkenalkan diri dulu Ibu. Namanya siapa? Namanya Siti Mustafia, Orang mana? orang Grogol. Oh, orang Grogol. Gimana sih Bu awal mula membuka toko? Usaha berkarir? Awal mulanya cuma iseng-iseng saja, Oh, iseng-iseng. Bisa diceritakan dulu Ibu? sambil merawat anak, sambil berjualan. Isengnya seperti itu, awal mulanya seperti itu. Kelamaan kok bisa menghasilkan uang. Nah, awalnya seperti itu. Terus saya kembangin lagi, uangnya jadi sedikit, tambah lagi. Alhamdulillah sudah mempunyai usaha buka sendiri di Ploso. Namanya tokonya Alvin Jaya. Oh, Bisa gitu. menyediakan semuanya. Kalau ada yang mau pesen, enggak apa-apa, bisa hubungi lewat WA saya. Gitu ya Bu. Apakah ini usaha pertama Ibu? Enggak, ini enggak usaha pertama. Usahanya pertama kali tani dulu. Udah tani, baru jualan kecil-kecilan. Oh, gitu ya Bu. Kenapa memilih usaha baju bukan yang lain seperti sembako atau makanan lain mungkin? Kalau baju kan enggak ada expirednya, bisa laku, bisa berbulan-bulan tuh nggak apa-apa, apalagi barang yang sudah satu bulan, 2 bulan, atau beberapa bulan. Kalau mau hari lebaran kan bisa dijual lagi, jadinya nggak ada yang expired, nggak ada yang nggak laku atau sudah nggak model. Tapi kalau sudah hari lebaran, model atau nggak model semuanya laku. Enaknya seperti itu kalau jadi jualan baju pakaian seperti itu, nggak ada basinya, nggak ada busuknya, jadi bisa apa itu Dijual belikan lagi. Oh, gitu. Terus modelnya kan nggak terus apa itu model terus gitu. nggak modelnya terus nggak terus mubazir. Oh. Bisa dikembangkan lagi, bisa jual besok-besoknya lagi kan nggak apa-apa. Kalau usaha yang lain kan kadang-kadang mau nunggu expired, sudah basi kita buang. Kalau itu kan enggak, bisa dijual kapan-kapan lagi. Oh iya. Waktu itu jualannya kan masih keliling ya Bu. Ya. Seperti apa perjuangan Ibu setiap harinya? Kelilingnya ya nggak gimana ya, nggak memerlukan tenaga yang maksimal, enggak. Cuma setelah sholat asar kita sampai jam maghrib sebentar saja, nggak perlu lama-lama. Itu cuma kan hanya iseng-iseng sambil merawat anak, bisa mengurus rumah tangga, nggak keteteran seperti itu. Gitu. Apa tantangan paling berat yang pernah Ibu alami saat masih keliling jualan baju? Tantangannya yang paling berat ya mungkin ya cuma kendalanya ya pertama ya modalnya masih kurang itu. Terus kalau ada hujan kan nggak bisa keliling, penghasilnya tapi kan pasti kan kurang, kan nggak seperti biasanya. Cuma itu saja sih kendalanya, nggak ada yang lain enggak. Apakah ada momen sulit awal usaha yang Ibu ingat sampai sekarang? Momen sulitnya nggak ada sih, momen sulitnya nggak ada, lancar terus ya Bu? Alhamdulillah lancar. Iya, alhamdulillah. Momen sulit mungkin itu badannya sakit atau gimana, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya nggak ada pantangan sama sekali, lancar, alhamdulillah lancar. Iya. Pernahkah Ibu mempunyai pelanggan yang sulit untuk membayar? Ya juga ada. Banyak Bu? Namanya ya nggak banyak sih.
Ya mungkin kan ada satu dua di daerah. Tapi sih alhamdulillah ya ada yang satu sulit. Ya pasti ada yang satu sulit. Terus yang lainnya kan juga banyak yang bayar juga. Gitu. Pasti namanya orang dalam jual beli pasti ada yang nakal juga ada. Tapi itu tidak mengurangi semangatnya untuk berjualan. Semuanya pasti ada pandang. Seperti adik kan juga seperti itu kan. Iya. Ya, jadi semua itu sama. Ya, tinggal kita sabarnya saja dan berdoa seperti itu. Biasanya kalau ibu belanja baju-baju baru 1 minggu sekali atau 1 bulan? Nggak mesti sih sekarang ini, tinggal permintaannya kalau seperti ini bisa 1 minggu, kadang 1 minggu 2 kali, tinggal momennya, tinggal permintaannya, tinggal pesanan yang diterima. Kalau seperti ini kan mau hajatan apa itu pernikahan, bisa seragaman, kita bisa pesan dulu dari apa itu, dari tokonya, mungkin seperti itu, dari agennya, nanti kita ambil seperti itu. Ibu menjual baju apa sih yang ada di toko? Semuanya, Mulai dari anak-anak kecil, bazi, seragam, Bu? seragam juga ada. Lengkap berarti ya, Bu? Iya, alhamdulillah lengkap, sedikit ya lengkap. Seperti itu. Apakah ibu mempunyai bisnis lain atau hanya berjualan baju? Ada juga bisnis lain. Oh, disambi gitu, Bu? Enggak, yang bisnisnya yang lain kan seperti tadi toh. Tadi seperti petani, juga ternak hewan, ayam, seperti itu. Tuh kan nambah uang untuk biaya per hari-hari. Biasanya habis berapa kalau ibu sekali belanja baju baru? Kisarannya berapa? Enggak pasti sih budgetnya. Yang rame 1 minggu itu sampai 25 juta 1 minggu. 1 minggu itu, Bu? 1 minggu 25 juta. Ya 25 kalau apa itu namanya sepi, nggak seperti biasanya kalau mau lebaran atau hajatan pernikahan, cuma hari biasa belinya sama celana kolor gitu. Mungkin 1 minggunya cuma 5 juta. 5 juta. 5 juta seperti itu. Berarti itu mingguan. Rata-ratanya mingguan. Rata-rata mingguan. Rata-rata mingguan juga. Hari apa sih, Bu, biasanya? Harinya Selasa, kadang ya Jumat. Oh, kalau libur gitu? Ya, kalau libur. Ya, kalau libur ada waktu luang, kita berangkat sendiri. Biasanya di mana sih, Bu? Kayak belanjanya di mana? Belanjanya di Kudus. Oh, Kudus. Pasar apa? Pasar Kudus, pasar Kliwon. Oh, pasar Kliwon, Kudus ya, Bu, berarti. Sistem jualan ibu itu bagaimana? Apakah harus cash atau bisa dikredit, dicicil berapa bulan gitu? Enggak. Kalau di toko emang saya itu harus bayarnya cash. Namanya penjualan di kampung itu ya ada yang ngegas, ada yang utang, tapi harganya masih sama, tapi tetap cash gitu. Kalau saya keliling, emang saya sudah sudah di awal, emang saya jualannya sama kreditan. Nggak apa-apa dibayar 2 kali, 3 kali, 4 kali sama. Bisa dikredit kalau saya jualnya keliling. Kalau jualnya di toko, saya maunya cash. Bisa diutang nggak apa-apa, cuma tempo 1 minggu atau berapa hari. Tapi bayarnya cash gitu. Oh, gitu. Berarti ya itu, Bu, kayak harganya sama. Kalau dicicil sama di kredit sama. Sama, bayarnya sama. Nggak ada bedanya, nggak ada. Pernah nggak, Bu, merasa ingin berhenti atau menyerah saat berjualan baju? Nggak ada. Walaupun ada banyak sekarang ini ya. Yeah. Ada online banyak. Itu
itu tidak mempengaruhi, namanya rezeki orang kan beda-beda. Tapi kadang-kadang saya juga pingin sih mau jualin online juga, tapi jualin online itu kan harus ada pengalamannya di online. Sama sekali saya nggak punya pengalaman di online, tapi pernah berpikir sampai jualan ke online, tapi mungkin belum waktunya. Tapi mungkin kapan-kapan insya Allah saya mau dalemi, saya pelajari jualan online itu bagaimana. Sekarang kan semuanya kan gaya hidupnya sama online gitu. Tokonya tuh bukanya jam berapa Bu kira-kira? Itu kan tokonya itu bukanya ya jam 8 sampai jam 1. Kalau rame sampai sore, bahkan sampai malam juga kalau rame. Kalau nggak rame ya jam 1 udah pulang. Bagaimana Ibu membagi waktu antara berdagang dan mengurus rumah tangga? Kalau berdagang itu kan ada waktunya. Mungkin ada waktunya tertentu. Semisal jam 8 kita semuanya kan sudah merawat anak semuanya. Jam 8 sampai jam 1 kan sudah memang kehidupan kita namanya manusiawi, tetap harus bekerja sampai jam segitu. Setelah itu paginya kan bisa jam subuh kan kita bisa masak atau mengurus anak sampai jam 7 kan anak sudah berangkat sekolah semuanya, baru kita lanjutkan pekerjaan. Terus sampai sorenya jam berapa ya? Jam 1 istirahat, sholatlah sebentar. Setelah itu sampai jam 3 kita berangkat lagi bekerja sampai maghrib. Sampai maghrib sholat, setelah itu kita makan bersama-sama sama anak sama keluarga. Terus sampai segitu kan kita bisa belajar sama anak. Terus mengurus, sudah mengaji semuanya. Setelah itu jam 9 mungkin sudah pada tidur semuanya. Sudah tidur sampai lagi jam paginya lagi kita berjuang lagi, merawat lagi, mengurus anak, masak, semuanya kita kerjakan, tapi ya dibantu sama anak sama suami gitu. Apa perasaan Ibu saat pertama kali toko itu dibuka? Perasaan itu yang pertama kali kan pasti namanya orang membuka usaha pertama kali ya. Ada orang yang, wah kamu kok berani buka toko di situ, sekarang kan banyak ada yang online banyak gitu. Tapi tidak mempengaruhi hatinya atau perasaan ingin membuka. Kita mantap saja kalau kita baik-baik saja, rezeki semua ada yang mengatur. Tapi bukaan pertama tuh sangat bersyukur dan alhamdulillah, semuanya kan ada keinginan juga. Ada keinginan, wah seandainya saya punya toko ya, punya toko sendiri, senang pasti. Ya emang senang sih, senang, disyukuri, senang sekali punya. Apalagi sudah mau anak-anak sudah ada yang sudah besar, sudah ada yang membantu. Mungkin insya Allah lagi saya mau kembangin lagi toko yang sebelah, mau saya jadikan lagi. Oh, gitu. Mau jadikan apa Bu kira-kira? Ya tempat seperti sandal-sandal, ada sepatu, peci, perlengkapan saya komplit lah gitu, biar nggak, sekarang kan ada yang online, ada yang beli di toko, tinggal orang-orang yang mau beli di online atau beli langsung di toko, itu tinggal orangnya pribadi masing-masing, seperti itu. Omset bersih yang diperoleh Ibu itu harian atau bulanan? Omsetnya kan harian. Masuknya berarti harian ya Bu? Ya harian, karena itu kan punyanya sendiri. Kalau kita kerja sama orang kan omsetnya jadinya kan bulanan. Kalau itu punyanya sendiri jadinya harian, nggak ada bulanan, nggak ada mingguan gitu. Bagaimana respon masyarakat sekitar saat tahu Ibu buka toko? Ya pada senang sih, ada toko dekat gitu. Mungkin kalau mau beli apa lebih dekat, lebih nyaman, lebih enak. Masalah harga tinggal pribadi masing-masing mau beli di mana, gitu saja. Gimana Bu respon keluarganya? Mendukung gitu? Semuanya mendukung. Awalnya kan uangnya cuma sedikit,
alhamdulillah dibantu sama keluarga bisa bisa berkembang sampai sekarang gitu. Menurut Ibu, apa kunci penting agar usaha bisa berkembang dari kecil hingga besar? Kuncinya yang penting kita itu berdoa dan bersyukur ya. Bersyukur eh, yang kita diberikan sama Allah ya, terutama kita selalu bersyukur. Yaitu yang kunci pertama kali kita usaha itu adalah berdoa sambil berusaha. Semua keluarga mendukung juga, anak-anak mendukung, didoain sama terutama anak-anaknya gitu. Kan biasanya kan kalau di kredit kan Bu, kan ada yang susah kalau ditagih gitu. Gimana cara Ibu menagihnya? Kalau saya ya pribadi ya, kalau saya pribadi itu namanya orang banyak. Kalau kita tagih secara seperti orang-orang yang lain mungkin, jadi pada marah. Kalau saya enggak, kita ajak ngobrol dulu. Setelah kita ajak ngobrol, kita nyantai-nyantai dulu, bercanda dulu sama teman-temannya, sama orang itu kan. Kalau mau bayar di kreditan kan orangnya kan banyak sekali kan, satu gang banyak itu, depan-depannya gitu pada ngumpul. Nah pada ngumpul gitu kan, kita kan caranya kan bisa bagaimana ya, mengambil hati sama si pembeli itu biar tidak marah. Caranya kan kita dekatin dulu. Lama kelamaan kan orangnya itu, kalau kita sudah dekat sama dia, pasti dia orangnya kan namanya ewoh semacam itu. Ewohnya bahasa Indonesia apa itu ewoh? Nggak enak kan. Nah seperti itu, kita nyantai-nyantai dulu, kita gimana caranya orangnya tidak tersinggung. Lama kelamaan orangnya itu pasti akan bayar gitu. Kita sabar, kita berbicara apalah tentang keluarganya mungkin. Dalam keluarga kan pasti ada ekonominya, kadang belum bayaran gajian sama suami, kita nunggu, kadangnya Mbak nggak bisa bayar dulu, belum bayaran sama suaminya, nanti besok tak kasih mungkin double Mbak, biar cepat lunas, katanya bilangnya gitu kan. Nah terus bilangnya saya kan gitu ya, enggak apa-apa, besok enggak apa-apa, kita double aja enggak apa-apa, daripada memberatkan, besok buat jajan anak enggak ada, enggak apa-apa, di double besok ke depannya lagi juga enggak apa-apa gitu. Saya bilangnya seperti itu. Terus kadang ya namanya setiap kreditan tuh enggak mungkin kreditannya tuh sulit semua itu enggak. Setiap jadwal kan mungkin seperti ini hari Rabu saya mau keliling juga, semuanya hari Rabu itu nggak mungkin orang itu pada bayar semua kan, enggak, pasti ada yang tidak bayar juga. Tapi setiap hari Rabu itu pasti ada yang paling dekat juga dalam pembayarannya. Mungkin dalam pembayarannya itu ada seperti keluarga, kalau punya makanan apa gitu dikasih, bawa pulang, dan ini bawa pulang aja di rumah buat makan di rumah. Lah kok dikasih apa banyak, saya banyak gitu ya, nggak apa-apa dibawa pulang aja. Oh gitu ya, aku makasih ya, iya nggak apa-apa. Kadang ada yang jualannya namanya pembeli kan, juga ada yang beli punya warung apa itu namanya, warung sembako. Kita bergantian, berjoinan lah, dia ambil pakaian saya, baju saya, terus saya bisa beli ganti. Ada mungkin saya nggak punya sabun, atau nggak punya cuci muka, atau nggak punya sunlight, atau nggak punya minyak atau gula, saya ganti seperti itu. Namanya itu kan saling membutuhkan, seperti itu. Kadang di sana lagi ada yang jualan sosis sama es gitu, ya saya beli, saya bawa pulang. Saya bilangnya udah, saya beli 10.000 dapat berapa, 10 dapat 5 Mbak, ya nggak apa-apa, 2.000-an. Saya ada yang pedas sama nggak pedas, saya bilangnya seperti itu.
semua itu kan kalau nggak punya uang kan bisa punya dagangan apalah, kita bisa joinan sama si pembeli. Jadinya yang satu untung, yang satunya lagi juga untung, seperti itu. Nggak harus bayarnya pakai uang. Kalau sistem saya juga kasihan kan, kadangnya nama orang kan kadang ada yang nggak punya uang juga, kadang ya dagangannya juga sepi. Saya beli apa itu ikannya juga ada seperti itu. Kadang mau beli pakaian baju ini, udah nggak usah bayar, nanti saya minta belanja aja, saya bilangnya seperti itu. Proses kreditnya itu ada kayak bunga? Enggak ada. Contoh yang kadang mau beli, Mbak mau beli TV yang 34 in kayaknya. Oh, berarti bisa jualan seperti TV itu. bareng TV ya, Bu, juga, ya? ada kulkas juga. Mbak minta kulkas, mau minta kipas angin, saya tuh mau minta spray bed bilangnya. Nggak ada kalau nggak bayar. Kadang kan saya kan bilang setiap ada penjualan pasti si pembeli bilang gimana cara pembayarannya, gitu kan. Ya, saya bilang sama si pembeli, mau beli apa, bilangnya gitu. Saya mau beli TV, Mbak. Oh, mau beli TV. Harganya berapa? Saya bilang 3 juta kalau beli TV. Tapi ada DP-nya ya 500. Kalau nggak bayar bulanan, kan kalau TV kan bayar bulanan 300.000. 300.000 itu per bulan. Kalau nggak bayar dalam waktu 1 bulan, tidak ada bunga, tidak ada ribanya, tidak ada apa-apa. Yang penting saya entah lunasnya dalam waktu, kalau 3 juta kan lunasnya harus 10 bulan kan. Oh, berarti di jadwal gitu ya, Bu, ya? Iya, di jadwal 10 bulan. Saya satu tempo 10 bulan. Kalau nggak 10 bulan kok nggak bisa lunas itu, nggak apa-apa. Saya nggak ada terus nanti 3 juta jadi lebih dari, jadi 3,5 juta, nggak ada. Sama 3 juta, tidak ada setiap pembelian 3 juta lunasnya kapan ya saya 3 juta. Nggak terus apa itu namanya, pembeliannya lebih, pembayarannya kok nggak bisa 10 bulan, nanti yang 2 bulannya lagi kok ditambah. Nggak, saya nggak seperti itu. Saya punya prinsip sendiri-sendiri, nggak seperti mungkin penjualan yang seperti itu, tapi saya tidak seperti itu gitu. Emang kalau gitu nggak rugi ya, Bu? Nggak rugi. Kita percaya saja sama Allah yang kasih rezeki ya. Usaha itu nggak ada ruginya kalau udah diniati dari hati. Malah tambah saudara mungkin. Dia kan sungkan ya sama saya. Dia sungkan sama saya, Mbak, maaf Mbak, kadang kan bilangnya gitu, maaf Mbak, nggak bisa lunas cicilannya 10 bulan, aku minta maaf. Dah, nggak apa-apa, nggak ada salah. Nanti namanya rezeki orang tuh kan nggak sama. Di dalam 1 tahun ini mungkin rezekinya baru sulit, yang tahun depan mungkin rezekinya bisa tambah banyak. Lah itu yang membuat saya mantap kan. Rezekinya orang kan beda-beda dalam 1 tahun. Ada yang banyak, ada yang merosot, ada yang tengah-tengah. Lah dia kan, kalau saya itu longgar, kalau saya baik hati, mungkin nggak mungkin kan orang tuh pada kapok beli sama saya kan, enggak kan. Pasti saya dicari lagi, aku mau orang si ini lagi, mbak ini lagi, kalau jualannya itu enak. Kalau nggak lunas dalam waktu 10 bulan nggak apa-apa ya, sama. Malah itu dari keuntungan saya, mengambil keuntungannya di situ. Tambah 1 bisa tambah lagi teman-temannya kan, bisa kan. Kalau ini nggak bisa bayar kan, pasti kan ada orang bilangnya, itu mbak itu tuh enak kalau cara pembayarannya gitu. Dia tuh nggak pemarah, mungkin dia baik hati, dia tuh ajak-ajak temennya yang lain. Nah, yang itu membuatnya tambah rezekinya, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah di toko ibu ada beberapa karyawan atau ibu sendiri? Pas kalau waktu rame ya di bulan puasa gitu, saya cari 1 untuk buat mengambilin pakaian-pakaian ya seperti itu. Terus
Kalau punya karyawan satu kan mungkin ada yang melipat bajunya, merapikan, yang ngambilin baju gitu. Kalau nggak rame ya nggak pakai karyawan, sendiri saja kurang bahkan. Kalau hari biasa kan seperti itu. Kalau wayah seperti Ramadan gitu, wayah rame itu sampai malam. Kalau malamnya nggak pakai karyawan. Tapi insya Allah nanti kalau Allah tambah rezekinya banyak, tambah lagi, mungkin saya ingin tambah 1 karyawan gitu, biar tambah enak badannya, nggak capek gitu. Kira-kira karyawannya itu nyari keluarga sendiri atau orang lain, Bu? Lebih enaknya kan cari keluarga sendiri. Cari keluarga sendiri kan rezekinya mungkin bisa dikasih sama keluarga. Kan keluarganya kan ada yang menganggur juga kan, tambah-tambah sedikit bisa bantu-bantu perekonomiannya keluarga. Saya juga punya rencana kalau anak saya udah lulus SMA, mungkin saya ingin dia mengembangin gitu. Mungkin jalan online seperti itu kan kita bisa membantu perekonomian keluarga kadang kan keluarga ada yang penghasilannya sedikit bisa nambah seperti itu. Tapi mungkin kalau dia mau, itu namanya anak sekarang kan sudah punya prinsip sendiri, punya punya kemauan sendiri. Kadang aku nggak mau Bu, aku maunya yang gini. Ya nggak mau ya nggak apa-apa, kita kembangin sendiri, gitu nggak apa-apa. Gitu ya Bu. Anaknya kira-kira ini kelas berapa gitu? Kelas 3 SMK. Kelas 3, bentar lagi lulus ya Bu? Ya bentar lagi lulus. Bisa dong Bu ngembangin usahanya gitu? Saya kurang yakin gitu. Ya yakin. Saya bilang sama anak saya gini, kalau kamu mau kuliah atau mau bekerja ya nggak apa-apa, saya bilangnya gitu. Karena orangnya itu kan ya gimana ya, orangnya itu orangnya kurang apa ya, kalau zaman dahulu kurang kuat gitu kalau dia. Lembek. Iya emang lembek. Dia tuh nggak bisa, kalau dikit-dikit tuh dia sukanya tuh nangis itu. Kalau dikit itu nangisnya dulu sejak kecil, kalau dikasih tahu tuh sukanya tuh nangis. Tapi saya kan orangnya kan nggak seperti itu. Tapi saya kasih tahu lah, namanya masih anak zaman sekarang ya. Saya kasih tahu sedikit-sedikit. Kalau udah besar dia itu harus seperti gini. Karena dia itu anak yang pertama gitu. Terus biar dia itu bisa mengembangkan usaha. Karena usaha saya kan kurang apa ya, kurang peminatnya, kurang juga. Kita harus koreksi bagaimana dalam toko bisa rame juga, bagaimana ya, mungkin dia bisa bantulah, mungkin, semoga aja dia bisa bantu. Iya semoga ya Bu. Kira-kira Ibu kepengen ndak usahanya online gitu, atau buka cabang di mana gitu? Enggak sih, kalau saya itu pengennya buka seperti seumpama kita pinginnya tuh buka seperti konveksi lah gitu. Saya pengennya seperti itu, karena saya pengen anak saya tuh jadi desainer, bisa merancang baju gitu. Itu kan cara pertama kali untuk berdagang, berusaha itu mengembangkan caranya dari nol sampai tujuannya saya gitu. Kalau desainer kan bisa bikin baju sendiri, kita bisa online, lewat online juga bisa. Terus saudara-saudara itu bisa bekerja, bisa membantu gitu.
terus sebisa bisa mengangkat perekonomian keluarga lah yang penting gitu, sama anak-anaknya gitu. Lebih enaknya kan kalau bisa mengembangkan, bisa buat seperti sendiri ya, lebih enaknya seperti itu. Kita nggak usah beli dari penjual yang lain, kita kembangkan. Lebih enaknya kan kita bisa buat baju, bisa order sendiri, bisa diambil orang juga, seperti itu. Pengennya seperti itu, Membuka lapangan kerja gitu ya Bu ya. membuka lapangan kerja, yang pentingnya seperti itu. Apa pesan Ibu untuk anak-anak muda, khususnya siswa-siswa SMK yang ingin memulai usaha sejak dini? Yang pertama itu berdoa sambil berusaha. Terus yang kedua itu berakhlak mulia, jujur sama orang tua itu, dihormati, patuh sama orang tua. Itu kunci utama untuk menuju kesuksesan. Sukses itu taatilah orang tuamu. Sukses itu dia itu nggak harus pandai, tidak harus juara atau gimana, enggak. Sukses itu adalah dari kita sendiri, awal dari kita sendiri. Kita belajar dari mana saja itu bisa, yang penting kita itu jujur. Yang pertama adalah jujur, kunci utama. Apakah harus nunggu modal dulu atau bisa dimulai dari hal kecil? Modal. Iya, modalnya. Kalau membuka usaha gitu loh Bu. Modalnya tuh, modal nggak harus banyak, yang penting keinginan. Keinginan ada, pasti Allah pasti akan berikan jalan. Terus yang modal itu adalah yang tidak harus modal banyak. Yang pertama itu mempunyai tekad, pengalaman. Kalau punya modal banyak tapi nggak punya pengalaman, sama saja. Punya pengalaman nggak punya modal ya sama bisa. Kalau punya pengalaman kan kita bisa mengembangkan dari usaha kecil bahkan menjadi usaha besar. Yang itu adalah pengalaman. Yang pertama adalah pengalaman juga. Yang kedua baru modal. Sekarang enak cari modal tuh, sudah disediain sama pemerintah kan banyak. Yang pertama adalah pengalaman dulu. Pengalaman kan bisa kayak dari orang-orang sekitar atau relasinya dari luar gitu ya Bu ya. Iya, bisa semuanya. Apa motivasi dan pesan Ibu untuk orang-orang yang sedang berusaha berjualan gitu? Motivasinya kita harus semangat. Jangan pantang mundur. Kalau ada namanya usaha kan pasti jatuh bangun. Udah biasa seperti itu. Itu buat semangat kita untuk berusaha. Kalau pesan dari saya itu, kalau mau usaha itu harus sabar, terus berdekat diri sama Allah ya terutama. Terus kalau kadang ya namanya usaha kan pasti jatuh bangun, itu sudah biasa. Oh gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan hidup Ibu Siti Mustafiah. Dari penjual keliling sampai sekarang bisa membuka toko sendiri di Desa Ploso. Perjalanan panjang yang penuh semangat, kerja keras, dan tentu saja inspiratif banget. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga usaha Ibu makin sukses dan terus menjadi contoh bagi kita semua. Untuk sobat pendengar SMK Miftahul Ulum TV, semoga obrolan hari ini bisa menjadi motivasi buat kalian yang ingin memulai sesuatu dari sekarang. Jangan takut mencoba, karena semua kesuksesan dimulai dari langkah pertama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.